Siapa yang nanti mau jadi budak korporat? Aku. Hai semua, kenalan dulu yuk sama aku. Namaku Nadifa Frelia Putri, kalian bisa panggil aku Nadifa atau Nanat. Saat ini aku merupakan mahasiswa semester 2 program studi Public Relation Vokasi Universitas Indonesia. Anyway, tadi di awal video aku sempat mention budak korporat. Ini kayaknya dream job anak-anak Gen Z gak sih? Kerja di gedung-gedung tinggi Jakarta, pakai outfit old money or clean look, dari pagi sampai sore ada di ruang ber-AC, meeting cantik, pulang kalau stres atau jenuh tinggal beli ice coffee deh. Aduh, siapa sih yang gak mau? Walaupun budak korporat ini kesannya agak kurang baik ya, karena seolah-olah hidup dengan berdedikasi penuh di luar batas untuk perusahaan. Nyam nyam, capek. Nyam nyam, capek. Stres. Banyak kerjaan. Tapi untuk mencapai kesuksesan, tentunya kita harus bekerja keras dong ya. Setuju gak teman-teman? Yang terpenting tetap harus menerapkan work-life balance. Ngomong-ngomong soal korporat, kalian tahu gak sih guys, ternyata ada hal penting yang membuat suatu korporat atau perusahaan itu bisa terus berjalan bahkan memiliki reputasi yang baik di mata publik. Ada yang tahu gak apa? Yaps, corporate communications. So, kita ulik dan belajar sama-sama yuk. Di balik baiknya reputasi perusahaan, tentu didukung dengan kerja keras dan kerja cerdas para praktisi corporate communications dalam menyusun strategi komunikasi yang berdampak baik untuk membangun citra perusahaan yang menjadi elemen penting untuk membentuk reputasi yang baik juga, serta menjaga dan mempertahankannya. Coba deh teman-teman bayangin, kalau nggak ada corporate communications nih, terus citra dan reputasi perusahaan buruk karena skandal dan semacamnya lah. Nah, apakah perusahaan bisa berjalan dan bertahan? Dan apakah stakeholders maupun publik yang menjadi bagian penting dalam kelangsungan dan keberhasilan perusahaan tetap bisa mempercayai perusahaan tersebut? Nah, inilah the power of corporate communications, guys. So, adanya corporate communications ini berfungsi untuk membangun dan menjaga reputasi perusahaan, bukan brand. Wah, maksudnya gimana tuh, Nat? Aku ambil contoh dari perusahaan Paragon deh ya. Jadi brand yang dinaungi oleh Paragon itu kan ada beberapa tuh, kayak Wardah, Emina, Makeover, dan sebagainya. Nah, corporate communications ini fokus untuk membangun dan menjaga reputasi dari perusahaan Paragonnya, bukan brand-brand yang dinaungi perusahaan itu, seperti yang tadi aku udah sebutin ya. Sekarang kalau kalian tanya ke aku, Nat, kenapa sih reputasi itu penting? Jadi gini, reputasi itu bisa dibilang look atau wajahnya perusahaan guys. Jadi memang para praktisi corporate communications ini bertugas untuk membangun, memelihara, juga melindungi reputasi perusahaannya agar tampak baik di mata stakeholders maupun publik. Nah, lalu sekarang kalau praktisi corporate communications ini berhasil gitu ya membangun dan mengembangkan citra perusahaan, terus keuntungan strategisnya apa dong? Sini aku bantu jelasin. Nah, jadi keuntungan strategisnya itu ada 3. Yang pertama, distinctiveness atau khas atau keunikan. Maksudnya adalah citra korporat yang khas atau unik itu dapat membantu stakeholders untuk mengenali atau membedakan perusahaan ini dengan perusahaan yang lainnya. Nah, yang kedua adalah impact atau dampak. Maksudnya adalah citra korporat yang baik itu dapat membuat perusahaan lebih disukai oleh stakeholders. Contohnya nih, jika stakeholders menyukai dan mempercayai perusahaan berkat citra baik yang telah dibangun, maka kemungkinan besar mereka akan bisa berinvestasi, bekerja sama, atau membeli produk dan jasa perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga adalah konsistensi. Simpelnya gini guys, kalau kamu nih baru kenalan sama orang baru, nah waktu pertama kali ketemu itu ramah banget, tapi besoknya
pas ketemu lagi jadi berubah jadi cuek atau jutek. Nah, kamu bingung dong, ini orang kenapa ya? Nah, itu juga sama perusahaan. Yang ada stakeholders itu bingung dan susah percaya kalau perusahaannya itu nggak konsisten menampilkan dirinya. Jadi, konsistensi bikin citra perusahaan menjadi kuat, dipercaya, dan mudah dikenali. Dan itu bisa membawa keuntungan strategis, guys. Oke, sekarang aku mau spill resep rahasia dari membangun dan membentuk reputasi itu sendiri ya, yaitu reputations good or bad sama dengan performs good or bad plus communications good or bad. Bingung? Jadi gini guys, yang pertama reputations. Reputasi adalah persepsi stakeholders atau publik terhadap suatu perusahaan. Nah, persepsi ini bisa jadi positif atau good dan juga negatif atau bad. Yang kedua adalah performance. Ini adalah kinerja yang sebenarnya dilakukan oleh individu atau organisasi. Misalnya, kualitas produk atau layanan, etika dan nilai yang dijalankan, tanggung jawab sosial, pencapaian bisnis atau pribadi. Nah, yang ketiga adalah communications. Ini adalah bagaimana informasi tentang performa itu disampaikan ke publik, guys. Termasuk contohnya strategi PR dan media, branding dan storytelling, respons terhadap isu atau kritik ketika ada skandal seperti itu ya. Dan juga konsistensi pesan di media sosial dan platform lainnya. Jadi, reputasi terbentuk dari kolaborasi antara kinerja dan komunikasi. Jika keduanya baik, maka akan membentuk reputasi yang baik pula. Nah, sebaliknya, jika keduanya buruk, maka akan membentuk reputasi yang buruk juga. Jadi, keduanya saling berkaitan ya, guys. Nah, gimana nih teman-teman? Sekarang udah kegambarkan apa itu corporate communications dan kenapa penting untuk perusahaan? Intinya, sebuah citra atau reputasi itu memang harus dibangun, dijaga, dan dipelihara guys melalui perencanaan komunikasi yang baik dengan performa perusahaan dan komunikasi perusahaan itu sendiri kepada stakeholders dan publik. Setelah mendengar penjelasan aku tadi, siapa nih yang mau jadi praktisi corporate communications? Nah, semoga informasi yang tadi aku sampaikan bermanfaat ya. See you!